Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini materi kita mengenai psikologi linguistik. Ibu akan menjelaskan kajian ilmiah mengenai psikologi linguistik. Nah, di sini ada pokok bahasannya ya. Presentasi kajian ilmiah psikologi linguistik. Sub pokok bahasan mempresentasikan hasil proyek psikologi linguistik. Tujuannya di sini ada memahami konsep kajian ilmiah, terus ada menyajikan hasil proyek riset sosiolinguistik terkini, ada juga menganalisis implikasi hasil terhadap pengajaran bahasa. Nah, di sini ada cara kita memilih topik kajian isu psikolinguistik ya. Yang pertama itu ada kriteria pemilihan topik yang efektif. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu minat pribadi. Pilihlah topik yang benar-benar Anda minati. Yang kedua, relevansi ilmiah. Apakah topik tersebut penting dalam bidang psikolinguistik saat ini? Terus cakupan. Topik harus cukup spesifik untuk dikaji secara mendalam dalam batasan makalah. Terus ada literatur, pastikan ada cukupan peneliti. Misalnya ada artikel jurnal, ada buku yang berrelevan dengan topik yang akan kita bahas. Yang kedua itu menurut brainstorming dan eksplorasi awal topik. Yang pertama yang langkah harus kita lakukan yaitu reviewer materi kuliah. Lihat kembali catatan kuliah, silabus dan buku teks psikolinguistik. Yang kedua, jelajahi jurnal psikolinguistik. Telusuri jurnal terkemuka ya. Jadi harus kita jelajahi itu jurnal-jurnal yang apa yang akan kita gunakan untuk membuat pemilihan topik tadi. Yang ketiga, gunakan basis data ilmiah, gunakan database seperti Google Scholar, Scopus Web dan publikasi yang lainnya. Ada juga baca ulasan literatur, artikel ulasan seringkali memberikan gambaran umum tentang suatu bidang dan menyoroti arah penelitian di masa depan yang dapat menjadi ide topik. Yang berikutnya diskusikan dengan dosen atau pembimbing kita. Nah, inilah macam-macam atau kriteria yang harus kita pahami mengenai topik kajian isu psikolinguistik dari ada beberapa langkah ya, dari kriteria pemilihan topik yang efektif dengan eksplorasi awal topik atau brainstorming. Terus melakukan kajian literatur yang komprehensif. Yang pertama, strategis pencarian literatur yang efisien ya. Kata kunci yang tepat, gunakan kombinasi kata kunci yang spesifik dan relevan. Basis data akademik, misalnya Google Scholar, baik untuk pencarian awal yang luas dan melacak kutipan. SILinfo, basis data utama untuk psikologi dan ilmu kognitif. PubMed cocok untuk penelitian yang melibatkan dasar neurologis. Ya, terus ada lagi bermacam-macam bentuk akses ke artikel yang lengkap. Bola salju, setelah menemukan artikel, kunci periksa makalah mereka untuk menemukan relevansi yang lebih relevan. Terus gunakan filter tanggal publikasi, misalnya tahun berapa jurnal tersebut dipublikasikan atau tahun berapa publikasi itu dijurnalkan, bisa berupa artikel, bisa berupa ulasan atau bahasanya. Mengevaluasi sumber ilmiah, di sini ada kredibilitas penulis dan jurnal. Apakah penulis ahli di bidangnya? Apakah jurnal terkemuka dan terindeks ya? Reviewer, apakah artikel telah melalui proses pre-reviewer? Ini menunjukkan kualitas dan validitas ilmiah. Metodologi penelitian, jika ada mengkaji penelitian empiris, evaluasi desain, penelitian sampel, metode pengumpulan data, dan analisis data, apakah harus variabel. Terus ada bukti, apakah argumen penulis logis dan didukung oleh bukti yang ada atau ada batasan atau kelemahan yang diikuti. Yang ketiga, mengelola literatur, perangkat lunak, manajemen referensi, gunakan Mendeley atau Zotero, EndNote, dan membuat catatan sistematis, pertimbangkan untuk mencatat,
ide utama, metode yang digunakan, hasil kunci, implikasi, kesenjangan atau pertanyaan yang muncul, bagaimana artikel ini terkait dengan yang lainnya, ya. Jadi ini harus kita catat bagaimana mengelola literatur yang akan kita gunakan. Terus matriksnya kajian literatur juga buat tabel untuk membandingkan dan mengkontraskan berbagai penelitian berdasarkan kategori penulis, tahun, tujuan, metode, temuan, dan lain-lain. Di sini ada struktur makalah kajian isu psikologistik ya. Yang pertama judul harus informatif, menarik, dan mencerminkan isi makalah secara akurat. Abstrak, ringkasan singkat biasanya 150 sampai 250 kata, meliputi latar belakang singkat, tujuan kajian, metode kajian literatur, temuan, argumen utama dan kesimpulan atau implikasinya. Yang ketiga, kata kunci 3 sampai 5 kata atau prasa yang paling mewakili isi makalah membantu dalam menganalisis dan pencariannya. Yang keempat, pendahuluan, pengelolaan topik mulai dengan pernyataan umum tentang pentingnya psikologistik dan kemudian secara bertahap mempersempit fokus ke isu spesifik. Dalam latar belakang, berikan konteks yang cukup agar pembaca tidak ahli pun dapat memahami topik yang Anda buat. Pernyataan masalah atau identifikasi masalah, perdebatan atau kesenjangan dalam literatur yang akan kita kaji. Makalah nyatanya dengan jelas apa yang ingin dicapai. Yang berikutnya ada di sini kajian literatur atau isi utama. Di sini ada struktur tematik atau kronologis. Tematik kelompok penelitian berdasarkan subtopik, teori atau perdebatan utama. Ini paling umum dan direkomendasikan. Kronologis, jika perkembangan historis suatu ide sangat penting, tetapi pastikan Anda tetap melakukan analisis tematik dalam setiap periode waktu. Paragraf pembuka bagian, setiap bagian atau subbagian harus dimulai dengan subtopik yang mengarah pembaca pada fokus bagian tersebut. Sumber narasinya, gabungkan ide-ide dari berbagai sumber untuk membangun atau gunakan transisi yang mulus antar paragraf. Yang keenam, diskusi ya, yaitu merangkum argumen utama. Ingatkan pembaca tentang topik-topik poin utama yang Anda sampaikan dalam kajian literatur. Menghubungkan kembali ke tujuan, jelaskan bagaimana kajian yang Anda menjawabnya pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan yang ditetapkan di pendahuluan. Jadi sini menghubungkan kembali tujuan, jadi kita harus mengkaji dulu bagaimana penelitian atau mencapai tujuan yang akan kita capai atau yang akan kita tetapkan dalam pendahuluan. Terus implikasinya, apa makna temuan yang bagi teori-teori psikologistik yang ada? Apakah ada implikasi praktis, misalnya untuk pendidikan, terapi, atau pengembangan psikologi. Batasan makalah di sini batasan dikaji Anda sendiri, misalnya tidak semua literatur dapat disertakan, fokus pada literatur tertentu. Yang ketujuh, kesimpulan, ringkasan singkat dari poin-poin terpenting dan kesimpulan keseluruhan. Pernyataan akhir yang kuat dan memancing pemikiran, hindari penambahan informasi baru di sini. Daftar pustaka, cantumkan semua yang Anda kutip dalam makalah, gunakan gaya kutip yang konsisten. Itulah materi yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Akhir kata Ibu Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.